Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Beriman semua. Berikut ini adalah prediksi tahun kedatangannya Imam Al-Mahdi. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan kalau jarak waktu sholat 5 waktu ternyata sama seperti jarak waktunya para nabi-nabi ulul azmi, karena jarak tersebut berhubungan dengan prediksi tahun kedatangannya Imam Al-Mahdi. Nabi-nabi ulul azmi tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jarak Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim sama dengan jarak maghrib ke Isya. Sedangkan jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Musa sama dengan jarak Isya ke subuh. Sedangkan jarak Nabi Musa ke Nabi Isa sama dengan jarak subuh ke zuhur. Sedangkan jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad sama seperti jarak zuhur ke asar. Seperti yang sudah kita ketahui, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu adalah 600 tahun. Sedangkan jarak dari zuhur ke asar itu adalah 3 jam. Maka kita temukan skala perbandingan 1 jamnya itu adalah seperti 200 tahun. Sedangkan jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim adalah 10 abad atau 1000 tahun. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban yang meriwayatkan seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa jarak antara Nabi Nuh alaihissalam ke Nabi Ibrahim alaihissalam? Rasulullah SAW menjawab 10 abad atau 1000 tahun. Hal ini sesuai dengan jarak maghrib ke Isya, yakni 5 jam. Kalau maghrib jatuh pada jam 6, sebenarnya Isya jatuh pada jam 11. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah, di mana suatu malam Nabi SAW mendirikan sholat atamah atau Isya sampai berlalunya malam dan penghuni masjid pun ketiduran. Setelah itu beliau datang dan sholat. Beliau bersabda, sungguh ini adalah waktu sholat Isya yang tepat sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Jadi jarak dari maghrib ke Isya sebenarnya bukanlah 1 jam, melainkan 5 jam. Jadi jarak dari maghrib ke Isya yang 5 jam ini maka menjadi sesuai dengan jarak Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim yang 1000 tahun. Karena 5 dikali 200 sama dengan 1000 tahun. Begitu juga jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa alaihissalam yang menurut keterangan hadis adalah 1000 tahun. Hal ini ternyata sesuai juga dengan jarak sholat Isya ke sholat subuh, yakni 5 jam. Jadi 5 jam dikali 200 tahun sama dengan 1000 tahun. Begitu juga jarak dari Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam, yakni 1400 tahun. Hal ini sesuai juga dengan jarak dari sholat subuh ke sholat zuhur, yakni 7 jam. Sedangkan jarak dari Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah disinggung sebelumnya adalah seperti jarak dari sholat zuhur ke sholat asar, yakni 3 jam. Dan 3 dikali 200 sama dengan 600. Sama seperti halnya jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, yakni 600 tahun. Angka 600 ini bisa kita buktikan dengan cara tahun Masehi yang penanggalannya diawali dari disalibnya Yesus menurut anggapan mereka, tapi menurut umat Islam adalah hari hijrahnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit. Dikurangi dengan tahun Hijriah yang awal penanggalannya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah. Jadi 2021 Masehi dikurangi 1442 Hijriah, maka hasilnya adalah 579. Tapi karena tidak adanya patokan penghitungan jarak nabi-nabi ulul azmi, apakah dihitung dari jarak kelahiran atau usia diangkatnya beliau menjadi nabi atau wafatnya nabi tersebut, maka angka 579 ini kita bulatkan menjadi 600. Jadi, kalau sekarang adalah tahun 2021 Masehi, sedangkan Nabi Muhammad tahun 600-an, maka jarak Nabi Muhammad ke Salahuddin Al-Ayyubi adalah seperti jarak dari asar ke maghrib,
yakni 3 jam. Sedangkan 3 dikali 200 sama dengan 600. Dan sekitar tahun 1200-an itulah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Yerusalem. Kemungkinan begitu pula jarak Salahuddin Al-Ayyubi ke Imam Al-Mahdi, yakni seperti jarak dari Maghrib ke Isya, yaitu 5 tahun. Jadi 5 dikali 200 sama dengan 1000 tahun jarak dari Salahuddin Al-Ayyubi ke Imam Al-Mahdi, yakni 1200 tahun ditambah 1000 sama dengan tahun 2200-an kemungkinan masa kedatangannya Imam Al-Mahdi. Jadi kalau tahun 2021 ini kita mengalami keadaan sangat gelap, itu karena masa yang kita alami ini seperti sedang berada pada jam 22 malam atau 1 jam sebelum Isya atau 200 tahun menjelang munculnya Imam Al-Mahdi. Dan angka 2200 ini kalau kita hubungkan ke Al-Quran, maka akan menjadi Quran surat Al-Baqarah ayat 200, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang ibadah haji. Begitu juga kalau angka 2200 ini kita jadikan nomor surat dalam Al-Quran, maka angka 22 tersebut merujuk ke Quran surat Al-Hajj, yakni haji, di mana kuat dugaan pada masa haji itulah Imam Al-Mahdi dibaiat menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah pada saat orang-orang dari penjuru dunia sedang berkumpul. Wallahu a'lam bishawab.